Kemudian software development ya atau pengembangan software itu juga boleh. Graphic design boleh. Misalkan ini audio production, misalkan teman-teman kerja di atau magang di misalkan game house gitu, boleh aja. Misalkan nanti teman-teman bagian mendesain audionya juga boleh. Atau misalkan magang di ISP. Kemarin ada yang magang di Citranet juga ada kemarin kalau nggak salah. Jadi instalasi jaringan itu juga boleh. Yang penting masih ada sangkut pautnya dengan keilmuan kita informatika ya. Kalau ini secara detail sudah dijelaskan ada banyak sekali nih kategorinya, sekitar 30 ini. System installation and maintenance itu boleh, data warehouse. Yang perlu diingat intinya itu kita di sana itu ya benar-benar praktek ya teman-teman ya. Jangan sampai misalkan katakanlah teman-teman nanti magang di software house katakanlah. Tapi di sana ternyata nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk aja, tidak ada produknya. Karena apa? Salah satu tagihan di mata kuliah ini nanti adalah mengumpulkan juga produknya. Hasil teman-teman magang. Kalau misalkan magangnya instalasi jaringan ya pasti kan ada blueprintnya atau misalkan dokumen hasil instalasinya. Kemudian misalkan kalau software ya softwarenya seperti apa nanti bisa ditunjukkan. Kalau misalkan desain grafis, misalkan ya tadi ada yang bagian apa? Grafik desain misalkan gitu. Ya itu ya pasti kan ada hasilnya gitu. Yang penting jangan kalau ya, seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan di software house tapi di sana ternyata tidak ngapa-ngapain hanya di bagian katakanlah suruh fotokopi aja. Kalau seperti itu sebaiknya dihindari. Kemudian di bawah ada berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Jadi bobot mata kuliah praktik industri ini sekali lagi adalah 2 SKS dengan waktu pelaksanaan selama minimal 1 bulan. Itu hitungannya adalah setara 160 jam, di mana 8 jam kerja per hari selama 5 hari kerja per minggu ya. Jadi selama 1 bulan di lokasi mitra industri. Nah, kalau berkaitan dengan skema-skemanya tadi sudah saya jelaskan ada 3 ya, ada skema reguler, terintegrasi dengan skripsi, dan yang terakhir adalah yang dengan konversi ya, dengan konversi MBKM. Yang pertama, yang praktik industri reguler itu teman-teman ya magang beneran gitu, magang beneran hanya sekedar magang. Tapi ini dijalankan selama semester berjalan ya, jangan lupa. Karena kalau misalkan di luar semester, misalkan setelah semester berakhir, nanti kita tidak bisa menginputkan nilainya. Jadi ini pelaksanaannya ya selama nanti teman-teman kalau semester 7 berjalan. Kemudian skema reguler ini ada 3 kelompok ya, di mana ada yang boleh magang cuma 1 bulan, tapi nanti itu tidak diakui konversi dalam artian ya hanya 2 SKS MK praktik industri aja nilainya, di mana keterangannya 20 hari kerja ya, 5 hari kerja per minggu defaultnya. Ada juga misalkan kalau teman-teman pengen magang lebih lama boleh. Di sini ada skema yang magangnya 3 bulan dan 5 bulan. Masing-masing dengan tambahan pengakuan SKS konversi. Kalau 3 bulan itu nanti akan diakui 11 SKS konversi. Di mana 2 SKS itu adalah SKS MK praktik industri itu sendiri dan 9 SKS mata kuliah pilihan. Kalau SKS mata kuliah pilihan kan biasanya 3. Nah, berarti ini bisa diakui 3 mata kuliah pilihan untuk konversi. Sementara kalau yang 5 bulan ini bisa langsung sampai 17 SKS. Nah, bisa 2 SKS mata kuliah praktik industri dan 15 SKS mata kuliah pilihan. Atau kalau diartikan ya 5 mata kuliah pilihan boleh dikonversi sekaligus. Tapi ada ketentuannya ya 5 bulan ini penuh. Nah, kalau teman-teman nanti pengen magang yang dengan konversi di mana ada 3 bulan atau 5 bulan, kita menyarankan teman-teman tidak mengambil mata kuliah reguler pada semester berjalan besok ini. Karena apa? Takutnya nanti mengganggu proses perkuliahan. Misalkan kita ngambil 3 bulan, tapi sambil mengambil 2 mata kuliah pilihan, katakanlah gitu. Itu nanti dikhawatirkan akan mengganggu jalannya perkuliahan. Tapi ada pengecualian. Misalkan kalau teman-teman dari mitra magangnya nanti diperbolehkan untuk izin ya. Misalkan 2 mata kuliah pilihan itu masuknya hari Senin dan Selasa. Pak, nanti saya hari Senin dan Selasa jam sekian izin untuk kuliah di kampus.
Setelah itu kembali lagi ke tempat magang. Itu boleh. Tapi itu urusannya teman-teman sendiri. Yang penting dari pihak prodi ya tidak menginginkan bahwa nanti proses perkuliahan regulernya itu terganggu. Jadi teman-teman bisa mengukur kemampuan masing-masing ya. Kalau dirasa mampu sekaligus sambil kuliah dan diizinkan itu boleh. Tapi secara default kita tidak menyarankan hal itu. Karena mungkin nanti akan mengganggu entah magangnya atau entah perkuliahan di kampus ya. Jadi ini kalau teman-teman ngambil dengan konversi ya. Kalau yang 1 bulan aja, nah itu boleh bebas mengambil mata kuliah reguler. Karena apa? Nanti kan pelaksanaannya cuma 20 hari kerja. Dan itu yang penting selama semester berjalan. Boleh misalkan saat minggu tenang atau mendekati minggu tenang itu boleh. Ataupun misalkan saat UTS itu juga boleh. Tapi nanti ya jangan lupa ya tetap harus mengikuti UTS atau UAS. Karena kemarin ada beberapa mahasiswa yang modelnya seperti itu. Jadi magangnya itu di akhir setelah sebelum UAS itu ya saat minggu tenang. Juga boleh seperti itu. Sehingga apa saat proses perkuliahan reguler itu tidak terganggu. Yang penting jangan lupa nilai dari mitra nanti dan luaran-luarannya itu harus bisa dikumpulkan ya saat paling enggak itu setelah atau saat UAS ya. Karena nanti biasanya saat UAS itu kita akan adakan pameran ya, pameran poster berkaitan dengan hasil magang teman-teman sebagai syarat untuk salah satu aspek penilaian. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang reguler ya. Kemudian yang kedua adalah jika teman-teman pengen sekaligus skripsian, itu juga boleh. Namanya adalah skema praktik industri terintegrasi dengan skripsi. Nah, kalau seperti ini, jadi sudah harus punya calon dosen pembimbing dulu. Jadi punya ide awal dulu seperti apa, dikonsultasikan dengan calon dosen pembimbing. Kalau disetujui, nanti bisa melaporkan ke biro skripsi ya untuk mulai menulis proposal dan nanti melakukan atau mengikuti seminar proposal. Nah, setelah itu nanti tinggal teman-teman mengembangkan produknya misalkan di tempat mitranya. Dan itu boleh. Istilahnya sambil menyelam minum air, sambil magang teman-teman kan magangnya disuruh misalkan tadi mengembangkan sistem. Hasil pengembangan sistemnya itu nantilah yang dijadikan untuk hasil luaran skripsinya. Karena dengan skema ini nanti teman-teman ditagih luarannya itu berupa hak cipta atau daftar HKI. Jadi produknya itu di HKI-kan, kemudian digunakan untuk mengurus nilai skripsi agar keluar. Dan sebagai informasi, jika misalkan teman-teman luaran skripsinya itu adalah hak cipta, akan diakui nilai skripsinya itu langsung otomatis A. Jadi otomatis A nilai skripsi. Nah, itu yang kedua ya, yang dengan skripsi. Nah, yang terakhir adalah jika teman-teman sudah mengikuti kegiatan MBKM ya, di mana misalkan teman-teman kemarin masuk dalam kategori nomor 1 ini, ada magang bersertifikat, pemberdayaan desa, kewirausahaan, dan atau ya Google Bangkit, itu nanti bisa digunakan untuk mengkonversi kegiatan magang ini. Dengan luaran yang ditagih adalah laporan dan nilai. Tapi kalau misalkan kegiatan MBKM-nya itu pertukaran mahasiswa, mengajar, proyek riset, proyek kemanusiaan, dan studi independen itu tidak bisa dikonversi mata kuliah praktek industri. Jadi hanya yang kategori masuk nomor 1 ini aja yang bisa dikonversi. Kemudian berkaitan dengan penilaian, penilaian itu nanti akan ada beberapa komponen ya. Salah satunya adalah penilaian mitra, kemudian penilaian dosen pengampu mata kuliah, dan di akhir nanti akan ada penilaian oleh dosen di mana saat kegiatan pameran poster. Itu nanti biasanya yang menilai 3 orang dosen PTI. Nilainya di rata-rata, nanti dijadikan ada persentasenya, ada bobotnya, ada perhitungannya, dan nanti digunakan untuk mengolah nilai akhir. Nah, berkaitan dengan alur, kemudian template, laporan, itu ada semua di SOP-nya. Silahkan nanti teman-teman bisa mendownload dan dicermati. Jika ada pertanyaan nanti di akhir acara ini akan kita sediakan sesi tanya jawab ya, dan lebih lanjut nanti saat teman-teman sudah mengambil SKS praktik industri bisa konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah praktik industrinya juga. Oke, saya rasa gitu aja dulu ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan ke
moderator, Mas Musab, silakan. Baik, terima kasih Pak Rian untuk sesi pertama. Selanjutnya untuk sesi kedua yaitu Pak Arif mengenai MBKM konversi dan lain-lain. Selanjutnya Pak Arif saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Usap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ada beberapa materi ya. Pertama tentang mata kuliah pilihan, kemudian skripsi, dan juga konversi MBKM. Nah, jadi ini saya mulai dengan yang paling singkat dulu, yaitu tentang mata kuliah pilihan. Nah, salahnya ini web browser saya kok bisa dipakai. Ini teman-teman yang semester 4 ada kan ya di sini ya. Semester 4 yang akan naik ke semester 5. Nah, di semester 5 itu ada teman-teman sudah diperbolehkan untuk memilih mata kuliah pilihan. Nah, apa aja? Sekarang harusnya yang tertampil adalah browser saya. Teman-teman bisa melihat mata kuliah pilihan itu di kurikulum, kemudian daftar mata kuliah. Kemudian ada di MK pilihan. Nah, di sini adalah mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh prodi. Apakah akan dibuka semua? Tidak. Di semester 5, di semester gasal itu semester yang mengambil mata kuliah pilihan ada 2 angkatan ya. Semester 5 dan semester 7. Di semester 5 itu teman-teman nanti memilih MK pilihan yang di sini tidak ada MK prasyaratnya. Contohnya sinematografi itu bisa teman-teman pilih, perakitan komputer, kemudian ada e-learning, kecerdasan buatan, pengembangan teknologi mobile, desain operasi, jaringan nirkabel, accounting, cloud computing, dan coding. Nah, itu MK pilihan yang boleh teman-teman pilih di semester 5. Terus MK yang lain gimana Pak? Nah, MK yang lain itu mata kuliah pilihan, tapi ada prasyaratnya. Contohnya aplikasi mixed reality itu MK pilihan bagi teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah komputer grafik dan animasi. Padahal komputer grafik itu baru ada di semester 5. Jadi misalkan mau ambil aplikasi mixed reality itu silakan nanti ambil di semester 6 atau semester 7 gitu. Kemudian contoh lain pemrograman web lanjut itu ada mata kuliah prasyaratnya yaitu pemrograman web. Pemrograman web itu kan ada di semester 5 ya, semester 5 juga. Jadi kalau mau mengambil pemrograman web lanjut itu teman-teman sudah harus lulus mata kuliah pemrograman web yang biasa di semester 5. Jadi baru boleh ambil di semester 6 atau semester 7. Nah, untuk lulus dari PTI itu teman-teman syaratnya adalah mengambil minimal 5 mata kuliah pilihan selama kuliah. Nah, kalau di struktur kurikulum semester 5 itu teman-teman mengambil 1 MK pilihan aja. Di semester 6 itu 1 MK pilihan lagi. Dan sisanya diambil di semester 7. Sehingga total ada 5 MK pilihan. Maaf Pak, sebelumnya suaranya sangat kecil. Oh, kecil. Sekarang jelas Pak. Suara saya jelas Pak. Ya. Nah, lanjut ke mana tadi? Nah,
Eh, sudah ya 5 semester. Oh, 5 semester. 5 MK pilihan dengan di 1 MK pilihan di semester 5, 1 MK pilihan di semester 6, dan 3 MK pilihan di semester 7. Ini kalau mau ikut struktur kurikulum. Tapi kalau misalkan jatahnya di semester 5 besok ada 24 SKS, silahkan langsung ambil satu lagi bisa. Itu bisa 23 SKS. Atau Pancasila dulu sudah pernah diambil di semester 3. Berarti kan ada sisa 2 SKS lagi di semester 5. Nah, jadi boleh ambil 2 MK pilihan. Begitu. Nah, itu untuk MK pilihan ya. Jadi teman-teman untuk yang semester 4 akan naik ke semester 5. Silahkan nanti memilih yang MK pilihan yang tanpa syarat dulu. Tanpa syarat ini maksudnya eh, kuliahnya itu akan dimulai dari dasar lagi. Jadi sinematografi nanti diajarin dari dasar. Misalkan e-learning nanti juga diajarin dari dasar. Kemudian ada kecerdasan buatan ini juga dari dasar. Gitu. Selanjutnya setelah MK pilihan, jadi ini selesai ya untuk yang semester 4. Nah, sekarang lanjut ke yang konversi. Konversi di semester ini ada banyak program ya. Pertama itu MBKM, ada 2, kampus mengajar dan magang, dan ada juga studi independen. Kemudian ada juga yang ikut PPK Ormawa, kemudian ada lagi P2MW. PKM ada nggak ya? Sementara ini belum ada yang lapor ya PKM. Kemudian ada juga penelitian desain. Semua itu bisa dikonversi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya kita mulai dulu dari aturannya ya. Teman-teman bisa klik menu repository, pilih yang peraturan, cari yang pedoman pelaksanaan program MBKM. Nanti akan ada SK dari Wakil Rektor 1, ini tahun 2021 ya, udah lama. Contohnya MBKM. MBKM, semua program MBKM, baik itu magang, kampus mengajar, studi independen, itu bisa dikonversi hingga 20 SKS. Itu aturannya seperti itu. Nah, ada aturan tambah lagi. Yang pertama adalah maksimal 12 SKS untuk mata kuliah wajib. Karena sisanya boleh mata kuliah pilihan. Terus yang kedua, ada kegiatan PHP 2G. Sekarang yang ikut MK Ormawa ini, teman-teman yang sekarang ikut MK Ormawa, itu boleh mengkonversi mata kuliah sebanyak 10 SKS maksimal. Dengan ada catatannya lagi bahwa kegiatan PPK Ormawa itu harus sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi. Kemudian ada PKM. PKM ini konversinya maksimal 8 SKS. Dengan bobot konversi itu beda-beda tergantung lolosnya itu sampai tahap mana. Contohnya, kalau proposalnya didanai itu 2 SKS. Terus misalkan masuk ke PIMNAS itu dapat 6 SKS. Kalau misalkan juara itu bisa sampai 8 SKS. Nah, ini tentang aturan konversi SKS-nya begitu ya. Jadi teman-teman mau mengikuti kegiatan yang di luar kampus itu semuanya boleh dikonversi. Terus yang selanjutnya adalah yang biasa ditanyakan, MK-nya apa, Pak? MK yang bisa dikonversi itu apa? Nah, karena semuanya berbeda-beda, ambil contoh yang magang ya. Ini kan tadi sempat dibahas praktek industri.
Di sini ada Rahmat Subiantoro, ada Mbak tadi yang Ada Pak, ada. oh, ada. Mat, kamu magangmu tentang apa, Mat? Cerita aja Ini sekelas. Pak, ini di bagian digital marketing nanti untuk ngurusin kontennya Telkom sama pemasaran. Soalnya Telkom udah pisah dari IndiHome gitu. Jadi ada produk baru. Oke. Digital marketing dan pemasaran ya, itu kegiatannya. Kamu di sana ya kira-kira ya. Nah, Mm-mm. berarti nanti secara aturan kamu bisa mendapatkan maksimal 20 SKS Mm. konversinya. Terus konversinya itu apa aja? Nah, yang pertama tentu praktek industri ya, jelas ya. Iya Pak. Karena kamu mau mengambil dikonversi ke praktek industri. Nah, sisanya kita harus mencari mata kuliah pilihan yang kok mata kuliah pilihan sih? Mata kuliah prodi yang sesuai dengan kegiatanmu. Cara paling gampang kita buka yang mata kuliah MBKM dulu. Mata kuliah MBKM ini adalah mata kuliah yang memang khusus untuk konversi, jadi tidak ada kuliahnya. Di sini yang kira-kira cocok, baca bisnis digital. Ini kira-kira sesuai ya, karena tadi kan ngomong marketing juga ya. Iya Pak. Kemudian literasi digital mungkin bisa. Ya. Kalau wirausaha enggak ya, karena kamu nggak ada kegiatan wirausaha ya di sana ya. Gantung Pak, soalnya ini baru mulai apa namanya? Belum terjun ke klien Pak. Ya. Tapi belum tahu. Karena di akhir itu biasanya dapat sertifikat ya, kalau Iya nggak salah betul. ya. Nah, Iya. kalau dapat sertifikat, kamu bisa mengambil sertifikasi kompetensi. Baik Sudah Pak. berapa itu? 9, 10, 11. Boleh. Kalau nggak salah sudah 11 SKS. Nah, mata kuliah yang lain seperti itu caranya. Jadi teman-teman harus memilih mata kuliah mana yang sesuai dengan kegiatannya. Kalau misalkan bingung ya silahkan ke prodi untuk nanya ke saya, ke Pak Dias atau ke Pak Dan. Nah, khusus kampus mengajar karena kegiatannya itu sama ya. Semua kampus mengajar entah itu ditempatkan di mana kan sama kegiatannya yaitu mengajar. Itu sudah ada yang diplot, saya lupa naruh di mana. Itu yang punya Pak Dias. Jadi teman-teman yang ikut kampus mengajar itu mata kuliah konversinya sudah diplot karena kegiatannya sama. Nah, kalau yang mata kuliah lain kegiatan program yang lain itu harus didiskusikan. Yang pertama itu bisa melihat dari kegiatannya itu, terus yang kedua bisa melihat dari CPRK yang sesuai. Dan itu harus dilakukan individu ya. Jadi teman-teman yang lolos magang di program PKM itu teman-teman harus prodi ngapain? Saya lupa tadi. Prodi ngapain? Teman-teman harus membuat ini namanya membuat form ajuan konversi. Seperti kelupaan. Jadi teman-teman di awal semester gasal besok di awal semester gasal besok teman-teman silakan membuat ini bagi yang sudah fix diterima baik di KM, BPK Ormawa, magang, ada name, ada nama, kemudian nama program PKM misalkan MSIP atau studi independen, SKS diakui. Ini kalau yang PKM itu 20 SKS, yang PKM 19 SKS. Kemudian sini mata kuliah, ini silakan dibahas ini pada saat ke prodi. Apa yang SKS-nya apa? Setelah prodi ACC baru diberi nama, bukan desain menyetujui, baru ketua prodinya juga menyetujui saya. Kemudian di fotokopi dengan yang satu di permukaan di karena apa? Karena ada mahasiswa itu yang kadang
Konversinya itu tidak dilakukan di dalam satu semester. Untuk yang KM ya, KM ini kan rata-rata sekarang mau semester 5 ya. Itu ada mata kuliah yang konversi itu tidak di semester 5 sih. Contohnya apa sih? Baca KM di semester 5 itu biasanya adalah penilaian pembelajaran, teknologi dan informasi pembelajaran. Ini bisa dikonversi di semester 5 besok. Nah, tapi jatah kalian 20 SKS, masih sisa banyak. Di semester 6 itu ada pengembangan pembelajaran pendidikan. Itu juga bisa dikonversi. KKN itu juga bisa dikonversi di semester 5. Berarti kan MK konversi kalian itu tidak selesai dalam satu semester. Yang itu yang dikonversi di semester 5, yang dikonversi di semester 6, dan juga yang dikonversi mungkin di semester 7. PLP itu biasanya. Jadi konversi itu baru selesai 3 semester. Biar kalian itu tahu, nah nanti membuat seperti ini. Jadi kalian dari awal sudah tahu, oh semester 5 itu yang dikonversi mata kuliah ini. Semester 6 mata kuliah ini. Semester 7 mata kuliahnya ini. Itu dari awal sudah tahu. Nah dulu kesalahan kami ya, prodi juga itu ya seperti ini tuh membuatnya di Google Sheet. Jadi lupa. Mahasiswanya lupa, prodinya lupa. Akhirnya pas mau wisuda, ini kok nilai saya nggak keluar Pak, ini kok nilai saya nggak keluar. Mumet akhir. Kalau sudah direncanakan di awal, nanti insya Allah lebih mudah kita menangani begitu. Terus apalagi ya? Di sini ada yang PPK Ormawa ada. Nah, PPK Ormawa itu kalau berdasar aturan kan maksimal 10 SKS. Jadi yang teman-teman ikut PPK Ormawa, entah itu di HMP, entah itu di BEM, entah itu di WMM, itu teman-teman mendapatkan 10, maksimal 10 SKS. Tidak fix. Kita harus mencari mata kuliah yang cocok. Contohnya, teman-teman kan kalau PPK Ormawa di desa ya. Di desa itu apakah ada kegiatan tentang pengajaran atau tidak? Misalkan ada ya, mungkin bisa saja perkembangan peserta didik. Atau apakah di desa itu ada tentang pelatihan tentang sesuatu, misalkan saya desa cerdas atau apa, itu bisa pembelajaran tematik misalkan. Atau teman-teman mengembangkan aplikasi untuk di desa, atau mengembangkan kewirausahaan di desa, kan ada desa wirausaha. Kewirausahaan ini bisa masuk. Jadi sekali lagi bahwa untuk kegiatan konversi itu tergantung dengan kegiatan yang teman-teman lakukan, itu tidak bisa sama. Semuanya nanti silakan membuat kemajuan konversi ini dikonsultasikan dengan prodi dulu di awal semester. Nah, setelah ini itu biasanya kami akan membuat grup yang khusus konversi. Jadi, untuk mempermudah koordinasi ya, entah itu MBKM, entah itu PPK Ormawa, entah itu PKM, nanti jadi satu grup. Setelah membuat ini ya, saya juga lupa ya, teman-teman itu mau input kegiatannya di My MBKM Awareness. Di sini fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya untuk melakukan konversi nilai. Jadi teman-teman nanti kan nggak kuliah ya. Kalau konversi kan nggak kuliah. Ini semuanya, entah itu praktek industri,
MBKM, PMK Ormawa itu semua harus melakukan ajuan di sini. Contohnya pada industri. Contohnya Ahmad ya. Ahmad ini kan sudah fix diterima ya Ahmad. Iya Pak, Silakan benar Pak. pilih MBKM yang magang. Terus cari PTI, Partai Industri PTI. Nah ini magang Partai Industri PTI. Silakan kamu daftar di sini. Baik Pak. Setelah daftar di sini, nanti memilih MK konversi. Yang dipilih apa yang berdasarkan setelah diskusi dengan prodi. MK konversi apa? Silakan diinput di sini. Nanti kan nggak perlu kuliah ya, selama kuliah nggak perlu. Setelah selesai di akhir semester itu prodi input nilainya lewat sistem ini. Tapi tidak melalui ujian UAS itu, tidak input nilainya melalui sistem nilai LPK. Dan kata di sini. Nah kalau yang KM sama KM itu kan kampus mengajar teman-teman yang besok diterima KM ya 2 hari lagi atau 3 hari lagi semuanya silakan KM apa nah nanti nunggu KM 8 ada di sini terus pilih yang PPK Ormawa itu apa ya desa kayak tahun desa ya kita dulu namanya PHBC program penguatan kapasitas regulasi teman-teman yang ikut nanti pilihnya di membangun desa terus pilih PPK Ormawa setelah itu pilih MK progresi sesuai form di akhir semester prodi akan input nilai di sini jadi tidak melalui sistem UAS itu teman-teman untuk versi dan karena yang terakhir ini khusus untuk semester 6 yang ingin mengambil mata kuliah skripsi di semester 7. Silakan teman-teman buka lagi ya 3 kecil lagi ketika kita ini dari infonya alur umum skripsi nanti seperti biasa ya dimulai dengan pendaftaran judul biasa ya lebih yang ingin skripsi di semester 7 dan mungkin sudah slow ya teman-teman sekarang bisa mencari dosen bimbing secara mandiri. Misalkan saya ingin penelitiannya Pak Aryan, silakan teman-teman bisa berdiskusi dengan Pak Aryan. Kita itu pertama bisa berdiskusi dengan Pak Aryan. Kita teman-teman bisa membawa judul sendiri. Misalkan kita didiskusi dengan Pak Aryan, saya ada judul sebetulnya apakah bisa di angkat deskripsi. Nah, ini biasanya kemarin semester ini ikut mata kuliah proyek mandiri. Teman-teman kan sudah membuat semacam mini aplikasi ya, aplikasi mentah. Aplikasi yang di proyek mandiri itu bisa diangkat untuk deskripsi. Mencari dosen, kemudian kalau di deskripsi kurangnya di mana dan
perlu ganti judul atau apa. Sampling. Teman-teman misalkan juga nanti itu bisa juga memilih judul yang ditawarkan dari sistem deskripsi login di situ, kemudian pilih daftar judul. Ini saya cuma bisa melihat dari saya nggak bisa melihat dari saya. Ini contohnya, ini judul yang ditawarkan oleh saya yang juga pernah dipilih. Nah, kalau dari akun teman-teman itu ada semua dosen. Ini karena dari akun saya muncul ya hanya judul dari saya. Ini bahkan ada judul yang ditawarkan dosen. Itu berdiskusi terus. Saya membantu juga kalau judul itu yang sudah saya kalau belum misalkan sudah oke ya, sudah dapat judul, sudah pembimbing, silakan baru langsung ya menstop pendaftaran judul di form ini. Nanti aku beberapa syarat administrasi, contohnya adalah jumlah SKS. Jumlah SKS itu pada saat skripsi itu jumlah SKS-nya minimal 120. Nah, pada saat pengujian itu jumlah SKS-nya minimal 140. Di sini ada dua perbedaan. Pada saat awal skripsi itu 120 pada saat mau sidang ada lulus itu sebagai bagus. Dianggapnya kalau mau skripsi itu teorinya sudah tapi rata-rata teorinya belum habis ya. Masih ada yang mengambil mata kuliah. Apakah boleh skripsi? Nanti skripsi sambil kuliah. Tapi yang sudah dapat judul, ini syaratnya. Nanti input judul melalui sistem. Sebenarnya ini mas judul. Jadi teman-teman ketika sudah dapat judul, sudah dapat pembimbing, itu silakan input judulnya melalui sistem ini. Kalau memilih judul yang dari dosen nanti otomatis sudah ada di sistem ini. Jadi setelah itu tinggal melakukan proses bimbingan. Nah, proses bimbingan agar bisa semakin di antara judul hingga seminar proposal itu teman-teman sudah harus bimbingan minimal sebanyak 3 kali. Sempro itu kata sempro itu paling cepat, biasanya itu kalau dia membuat 3 kali sempro selama 1 semester. Yang pertama pada dasar revisi KRS. Apa ya Pak? Sambil lihat kartu di semester 6 sudah mulai ancang-ancang skripsi. Semester 7 silakan cek Kaldik. Revisi KRS itu 16 sampai 18 September. Nah, itu sempro pertama. Sempro pertama ya berarti pertengahan September. Itu sudah mulai dipikirkan ya jika ingin lulus selama 3,5 tahun. Sempro pertama itu pada saat revisi KRS, sempro kedua itu biasanya pada saat UTS, dan sempro terakhir itu pada saat UAS. Itu ada 3 kali sempro biasanya. Syaratnya itu ada minimal sudah 3 kali bimbingan. Untuk ini sempro, kemudian setelah sempro silakan melanjutkan pembimbingan produk. Pembimbingan produk itu yang berarti konsultasi biasa. Nah, setelah sempro ini biasanya mulai banyak pilihan. Apakah ingin skripsi berbasis luaran ataukah
ingin skripsi secara reguler. Nah, bagi yang bingung, di sini juga sudah ada tutorial. Di sini pada bagian tab skripsi berbasis suara. Sebagian besar kakak tingkat kalian itu mentargetkan ke HKI. Maka itu teman-teman tidak perlu melakukan sidang, tetap skripsi. Aturannya di mana ya? Aturannya itu di SOP ini. Teman-teman harus tahu ini ya, beda luaran. Nah ini teman-teman silakan pikirkan nanti setelah sempro ya. Pas dari pemilihan judul hingga sempro itu jangan pikirkan luaran pemilihan. Nanti ya. Yang pertama, misal teman-teman bisa publikasi di jurnal internasional, Scopus, atau jurnal nasional berindeks Sinta 123 atau di proceeding internasional, itu nilai skripsi otomatis A dan tidak perlu membuat naskah skripsi dan tidak perlu melakukan sidang. Nah, kalau yang HKI ini banyak sekali kakak-kakak kalian kekayaan intelektual. Ada paten, ada paten sederhana, ada hak cipta. HKI maksudnya hak cipta. Itu nilai skripsi otomatis aman, tapi tidak menggantikan naskah skripsi. Naskah tidak dijanjikan. Jadi teman-teman tetap harus membuat naskah skripsi. Yang bab 1, 2, 3, 4, 5, lampiran, segala macam-macam itu tetap dibuat kalau ingin HKI. Yang di skip adalah sidang benar-benar. Jadi tidak perlu melakukan sidang benar-benar. Nah, yang lainnya itu masih ya, namanya itu jarang lirik adaptasi HKI ya, dan juga proceeding itu kalau di UMS ada setiap akhir tahun itu ada isu lain, kemudian kalau di tengah tahun itu ada yang dari matematika, yang dari animasi itu semua bisa. Setelah itu misalkan ya sudah fix, sudah disetujui oleh pembimbing apakah mau semi jurnal, konferensi atau HKI, teman-teman tuh mengurus yang namanya ini dokumen ajuan skripsi. Dokumen ajuan skripsi. Nah, ini silakan diisi berdasarkan luaran yang teman-teman boleh. Jenis kategori luaran ini ada jurnal internasional, ada jurnal Sinta, ada proceeding, ada HKI, judulnya apa. Ini dimintakan tanda tangan oleh pembimbing, oleh seminar proposal oleh pembimbing, judul oleh pembimbing. Kalau jurnal itu ditandatangani oleh UPM ini ada keahlian. Kalau sudah dapat LOE, dapat sertifikat, ini ditandatangani oleh UPM lagi. Baru validasi hasil oleh biro skripsi. Ini nah, di lampiran itu ada checklist berdasarkan ajuannya. Checklist yang pertama ini kalau ini konferensi internasional. Ini berdasarkan apa levelnya. Kalau internasional itu A, kalau nasional itu B. Di sini ada checklist artikelnya, jangan itu aja. Pelajarisme minimal maksimal. Ini kalau yang publikasi ini juga ada checklistnya. Bisa juga push up. Cinta 123, cinta 456 itu apa? Ini checklist sendiri. Ini kalau HKI itu nanti maksudnya paten sederhana, hak cipta, merek dagang atau apa yang lain, silakan di checklist. Juga di checklist. Setelah itu diajukan sampai sini ya. Barang ini nanti diajukan sesuai urutan ini halaman 1 ini. Pertama oleh pembimbing, kemudian oleh UPM, itu harian, kemudian terakhir oleh Pak Dia Juru Skripsi. Jadi secara otomatis nilai akan keluar dari transkrip dan selesai proses skripsi. Dan ini yang membuat kakak tingkat kalian itu lulus cepat daripada
kelamaan kuliah ya mending kayak gini, cepat 3,5 tahun sudah bisa lulus gitu. Untuk pendaftaran judul skripsi itu biasanya kita mulai dari pergantian semester. Pergantian semester itu semester dasar baru akan dimulai pada tanggal masa 8 Agustus. 8 Agustus nanti baru akan dibuka untuk pendaftaran skripsi semester dasar 2024-2025. Teman-teman silakan pilih aja apakah ini mengambil judul dari dosen atau membawa judul sendiri. Silakan dipilih jadi Agustus itu. Ini kalau semester 6 masih PLT 2 ya. Sambil PLT 2 silakan mulai dipikirkan apakah ini lanjut skripsi di semester 7 atau praktek industri dulu di semester 7 dari skripsi di semester 8. Ini semua tergantung dengan pilihan teman-teman. Intinya prodi mendukung semua proses teman-teman ya, apakah ingin 3,5 tahun lulus ya alhamdulillah sekali, sudah ada jalurnya lewat HKI, lewat jurnal itu lewat, kalau lulus normal 4 tahun itu juga sudah ada alurnya, itu bisa dimulai di semester 8 selesai. Oke, saya kira itu ya untuk tadi MK pilihan bagi semester 4. Kemudian aturan konversi bagi yang mengambil MBKM di semester dasar besok, dan juga skripsi bagi teman-teman semester 6 yang ingin langsung skripsi di semester 7. Sangat bisa sekali. Setelah ini tanya jawab Mus, ada tanya jawab Mus? Ada harusnya Pak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai praktik industri, skripsi, dan konversi, bisa resen atau chat di kolom komentar. Silakan. Berarti sih Mus, satu pertanyaan Mus. Ya, Oh iya boleh deh, lu banyak boleh. Erwin, silakan Erwin. ya itu Erwin Sabut. Izin bertanya, Pak. Mm-mm. Saya kan semester 6 saat ini dan baru mencapai 88 SKS. Dan ditambah untuk semester 6 ini sekitar 20 SKS. Terus nanti kan tadi di syarat praktik industri ada syarat untuk 110 SKS ya. Dan itu berarti saya kurang untuk di semester 7 nanti. Kira-kira emang belum ikut praktik industri apakah sudah boleh gitu? Ini kamu jadi MBKM itu nggak lolos nggak? Nah itu Pak, itu belum ada pengumuman. Oh, Soalnya kan belum timelinenya pengumuman diundur ya. kan. Iya, timelinenya Oh, diundur. nih, kalau kamu praktek industrinya jadi yang MBKM ya, ini langsung tak jawab aja ya, biar nggak lupa. Berarti kamu ikut aturan yang MBKM. Sedang MBKM itu kan aturannya minimal semester 5 ya. Jadi Iya nggak Pak. masalah. Karena MBKM syaratnya itu semester 5. Sedangkan nanti mata kuliah praktek industri yang di prodi kan berarti dikonversi ya dari hasil MBKM. Dengan begitu maka aturan yang praktek industri prodi itu tidak berlaku karena kamu ikut konversi dari MBKM begitu. Kecuali sekarang MBKM-nya kamu nggak lolos, terus mau mengambil MK praktek industri, nah itu nggak bisa. Paham? Paham Pak. Terima kasih. Nah, oke gitu ya. Mau ditambah atau sudah Pak? Mungkin yang lain ada yang ditanyakan.
Kolom chat ada Mus. Oh iya. Jadi tiga ya langsung ya. Soalnya terkait Eh, skripsi. ada mungkin maaf ya kalau ada suara yang karena lagi rame. Ini ada dari Rika. Assalamualaikum Pak Arif, izin bertanya terkait yang skripsi untuk mencari dosen pembimbingnya harus mengisi ke websitenya skripsi UMS atau bagaimana? Ya. Ini Kak, kamu ada judul ya, jadi mau mengambil atau mencari dosen pembimbing. Nah, skripsi itu wajib ya, karena semua catatan atau pembimbingan itu melalui skripsi. Nah, tapi pada awalnya kan tetap harus ada diskusi antara mahasiswa dengan dosen untuk memfikskan apakah dosennya itu setuju, kemudian apakah judul yang mau yang kamu bawa itu apakah dinilai layak atau tidak oleh dosen diangkat menjadi skripsi. Nah, pada awalnya itu kamu harus menghubungi dosen secara informal dulu, entah itu WA atau ketemu langsung atau main ke rumahnya. Itu silakan saja. Intinya harus ada kesepakatan dulu antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kalau sudah sepakat baru diinput ke skripsi. Itu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Yuk, terakhir nih, ada enggak? Nah, semester 4 ada yang mau nanya enggak nih? Atau yang konversi ada yang enggak? Cukup aja Mas, tidak ada lagi. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan kembali, mungkin acara pada siang hari ini mengenai sosialisasi praktik industri, skripsi, dan konversi saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.